Mengapa manusia ingin dikenang ya? Padahal kan ada yang bilang kalau sudah mati ya sudah selesai. Orang yang sudah mati kan nggak tahu apa-apa lagi. Sahabat-sahabat terkasih, apa jadinya jika sebuah peradaban menyadari bahwa mereka berada di ujung eksistensi dan tidak berdaya mencari celah keluar? Inilah sebuah melodrama yang disajikan dengan begitu menyentuh dalam sebuah episode Star Trek yang terkenal, The Inner Light. Saya tidak akan cerita detail episode ini terlalu jauh. Singkatnya saja, ketika menyadari bahwa mereka sampai di akhir perjalanan yang tidak terelakkan, penduduk planet Katan menciptakan sebuah probe dengan harapan akan ditemukan oleh peradaban yang lain. Lewat probe itu, mereka ingin memperlihatkan bagaimana penduduk planet Katan pernah hidup. Bagaimana mereka juga punya nama, menjalin kisah cinta, merajut cita-cita, bermimpi tentang masa depan generasi demi generasi. Meskipun untuk saat terakhir, masa depan itu tidak akan pernah datang. Tujuan mereka ingin berbagi cerita. Mereka ingin dikenang. The rest of us have been gone 1,000 years. If you remember what we were and how we lived, you will have found life again. Episode ini dianggap salah satu episode terbaik Star Trek yang menyentuh keinginan universal manusia untuk dikenang. Mengapa manusia ingin dikenang ya? Padahal kan ada yang bilang kalau sudah mati ya sudah selesai. Orang yang sudah mati kan nggak tahu apa-apa lagi. Mungkinkah keinginan universal ini ditanamkan oleh sesuatu yang berbisik jauh di dasar jiwa kita? Bahwa kita tak pernah benar-benar lenyap. Kita terus hidup di antara debu bintang di alam semesta ini menatap keabadian. Entahlah. Kisah planet Katan hanyalah sebuah kisah fiksi. Tapi kisah yang nyata yaitu kepunahan manusia telah terjadi di bumi. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, muncul jenius Homo. Homo dalam bahasa Latin berarti manusia. Ada sekitar 12 sampai dengan 20 spesies manusia dalam genus Homo dengan ciri-ciri manusia, yaitu memiliki gigi kecil untuk makan, bukan untuk berburu atau bertarung, berjalan tegak, mampu menggunakan alat, dan memiliki otak yang besar. Semua spesies manusia selain Homo sapiens telah punah. Kita tak tahu lagi persisnya bagaimana mereka hidup. Rembulan dan gugus bintang yang ditatap oleh manusia Neanderthal ratusan ribu tahun yang lalu tentunya masih sama dengan yang kita lihat hari ini. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh manusia Neanderthal itu ketika mereka menatapnya? Apakah mereka juga berkasih-kasihan di bawah sinar rembulan? Adakah mereka juga saling memanggil nama sama seperti kita? Manusia Neanderthal ini tergolong maju. Dengan ritual menguburkan jenazah, peduli pada teman yang terluka, hingga mampu membuat lukisan gua dengan simbol dan tanda geometris yang menandakan kemampuan berimajinasi dan berpikir abstrak. Cukup cerdaskah mereka untuk menyadari di hari-hari terakhir mereka bahwa mereka akhirnya akan lenyap? Bukan hanya karena faktor alam, tetapi juga oleh persaingan dengan makhluk lain yang serupa dengan mereka, bahkan sempat berkawin campur. Tetapi makhluk lain ini lebih cerdas, lebih terorganisir, dan karenanya lebih perkasa dan lebih mematikan. Dan makhluk ini yang akhirnya akan menjadi penguasa tunggal di planet bumi ini. Kita jauh lebih maju dari semua manusia purba pendahulu kita. Tetapi apakah ini suatu jaminan bahwa eksistensi kita akan terus berlanjut? Seandainya kepunahan tidak dapat kita hindari, seperti apakah kita akan dikenang? Apakah seperti penduduk Katan yang tetap damai dan saling menolong hingga saat terakhir mereka? Ataukah peradaban dari luar angkasa kelak akan mendapati bahwa kita punah oleh diri kita sendiri? Entah itu karena kita saling menghancurkan, atau karena kita gagal merawat planet ini. Saya Abraham dalam kasih sehari-hari. Sampai jumpa.